Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem penjualan konsinyasi. Sistem penjualan konsinyasi juga bisa dikatakan sebagai jual titip. Konsinyasi merupakan suatu bentuk kerjasama dalam penjualan produk yang dilakukan oleh pemilik barang dengan penyalur, pedagang, atau pemilik toko. Dalam sistem kerjasama penjualan ini, pemilik barang menitipkan barang dagangannya kepada penyalur, pedagang, atau pemilik toko untuk dijual. Sederhananya, konsinyasi dipahami sebagai jual titip. Dalam implementasinya, sistem penjualan konsinyasi mengikat kedua belah pihak, yakni pemilik barang dan pedagang dalam perjanjian yang isinya disepakati keduanya, mulai dari syarat jual titip hingga penentuan harga penjualan. Kedua belah pihak harus mendapatkan keuntungan yang proporsional dan tidak merugikan salah satu pihak. Pihak-pihak yang terlibat dalam sistem konsinyasi, yang pertama ada konsinyor, yaitu adalah pihak yang memiliki barang, dan konsinyi, pihak yang mengusahakan penjualan barang, atau yang dititipkan barangnya kepada konsinyor untuk dijual. Ciri-ciri penjualan konsinyasi. Yang pertama, barang konsinyasi harus dilaporkan sebagai persediaan konsinyor karena hak untuk barang masih berada pada konsinyor. Yang kedua, pengirim barang konsinyi tidak menimbulkan pendapatan bagi konsinyor dan sebaliknya. Yang ketiga, pihak konsinyor bertanggung jawab terhadap semua biaya yang berhubungan dengan barang konsinyi kecuali ditentukan lain. Yang keempat, komisioner dalam batas kemampuannya berkewajiban untuk menjaga keamanan dan keselamatan barang-barang komisi yang diterima. Mekanisme pelaksanaan sistem penjualan konsinyasi untuk toko skala besar. Toko skala besar itu seperti Indomaret, seperti Carrefour, supermarket, seperti itu. Oke, yang pertama adalah pembicaraan tempat display. Jadi pembicaraan tempat produknya itu akan dipajang, seperti itu. Kemudian pemasangan rak untuk produk kalian. Yang ketiga, pengiriman barang display. Yang keempat, persiapkan SPG untuk penjualan. Sistem konsinyasi. Pertama, bagi pemilik barang, yaitu mampu menjangkau pasar yang lebih luas dengan menghemat biaya promosi. Barang dari konsinyor bisa menjangkau pasar yang lebih luas di toko-toko yang sudah memiliki pelanggan. Untungnya, konsinyor tak perlu menanggung biaya promosi untuk mengenalkan produknya kepada pasar sasaran. Kemudian, menghemat biaya pelayanan. Pemilik barang tidak direpotkan dengan pemberian pelayanan kepada konsumen atau pelanggan secara langsung dalam proses penjualan produknya. Yang ketiga, lebih fokus dalam meningkatkan kualitas barang. Kemudian adalah keuntungan bagi penjual atau konsinyi. Yang pertama, memperoleh keuntungan tanpa modal. Konsinyi hanya menyediakan tempat untuk mendisplay barang titipan dari konsinyor. Meski demikian, konsinyi tetap memperoleh keuntungan dari penjualan barang titipan tersebut, entah berupa komisi penjualan dari konsinyor atau penambahan harga jual barang yang dititipkan. Yang kedua adalah tingkat resiko rendah. Resiko yang ditanggung oleh konsinyi selaku penjual barang titipan tergolong rendah. Jika barang tidak laku atau rusak, maka konsinyi tidak menanggung kerugian. Hanya saja, keuntungan yang mungkin diperoleh menjadi berkurang. Yang ketiga adalah mampu mendisplay produk yang banyak dari beragam tanpa modal. Yang ketiga adalah mampu mendisplay produk yang banyak dan beragam tanpa modal. Konsinyi dapat menerima beraneka ragam produk dari banyak konsinyor. Dengan produk yang lebih beragam, maka potensi konsinyi untuk mendapatkan keuntungan tanpa modal lebih besar. Adalah kerugian sistem konsinyasi. Resiko kerugian ini hanya berlaku bagi konsinyor selaku pemilik barang, sementara konsinyi tidak memiliki resiko kerugian sama sekali. Berikut kerugian yang mungkin ditanggung oleh konsinyor dalam sistem penjualan konsinyasi. Yang pertama, salah memilih tenaga penjual atau konsinyi. Jika konsinyor salah dalam memilih konsinyi, resikonya jelas pada penjualan barang yang kurang maksimal.
Hal ini menyebabkan perputaran barang tersendat sehingga stok barang menumpuk. Akibatnya, proses produksi terhambat sehingga konsinyur bisa mengalami kerugian. Yang kedua, tidak dipromosikan secara maksimal. Konsinyi yang pasif tentu berimbas pada promosi barang yang tidak maksimal. Akibatnya, konsumen atau pelanggan tidak mengetahui fungsi dan manfaat produk secara jelas. Yang ketiga, hasil penjualan barang tidak langsung diterima. Konsinyur umumnya harus mengikuti ketentuan dari konsinyi terkait dengan sistem pembayaran hasil penjualan barang titipan, apakah per minggu atau per bulan. Hal ini yang menyebabkan hasil penjualan barang tidak dapat diterima langsung oleh konsinyur. Penundaan penerimaan hasil penjualan ini akan berpengaruh pada proses produksi di mana konsinyur harus memiliki modal lebih agar bisa terus berproduksi. Tips memaksimalkan keuntungan dari sistem konsinyasi. Yang pertama, lakukan survei sebelum menentukan pilihan konsinyi. Memilih konsinyi yang tepat merupakan ujung tombak bisnis kalian, karena menentukan mampu tidaknya menunjang penjualan barang. Meski banyak pilihan konsinyi untuk menitipkan barang, namun masing-masing tentu memiliki keunggulan dan kelemahan tersendiri, baik dari aturan, lokasi, kredibilitas. Untuk itu, kalian perlu melakukan survei terlebih dahulu sebelum mempercayakan barang dagangan kalian kepada konsinyi tertentu. Yang kedua, kenali konsinyi dengan baik. Jika sudah menentukan pilihan konsinyi, maka kenalilah dengan baik. Jalin komunikasi yang intensif dengan pemilik toko tempat kalian menitipkan barang dagangan. Jika pemilik toko sulit untuk ditemui secara langsung, maka kalian bisa menjalin komunikasi secara pribadi melalui telepon, email, media sosial, dan lainnya. Intinya, kenalilah konsinyi dan bangun kesan yang baik. Yang terakhir, lakukan pengecekan barang secara rutin. Meski konsinyi yang dipilih dapat dipercaya dan mampu memberikan jaminan keamanan pada barang titipan, ada baiknya kalian tetap melakukan pengecekan barang secara rutin, mulai dari jumlah, kualitas, dan juga tanggal kadaluarsanya. Dengan mengecek barang secara rutin, kalian sekaligus melakukan quality control terhadap barang-barang yang dititipkan. Sekian pertemuan hari ini. Untuk kita diskusi lebih lanjut, kita bisa diskusi di Google Classroom atau bisa langsung mengechat saya melalui WhatsApp. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.